It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, didn't even know I tried. It all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebaran COVID-19 yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia World Health Organization atau yang biasa kita dengar dengan sebutan WHO. Mereka menyebut pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, merugikan material yang sangat besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh di Indonesia, sampai diperlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sampai PPKM. Sayangnya, gerakan tersebut berpengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Tercatat, semenjak pandemi berlangsung, kurs rupiah terhadap dolar terkoreksi melemah. Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat disebabkan oleh sentimen penambahan jumlah COVID-19 di Indonesia cenderung naik tinggi dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Tren kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia di atas rata-rata, dan itulah yang menekan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Lalu bagaimana dengan bank syariah di Indonesia? Apa mereka juga terdampak COVID-19? Apa tidak? Jawabannya adalah ya, mereka juga terdampak COVID-19. Industri perbankan syariah memiliki peran yang strategis dalam membangun ekonomi rakyat, berkontribusi dalam melakukan transformasi perekonomian pada aktivitas ekonomi produktif. Tetapi, di masa pandemi COVID-19 ini, industri perbankan syariah harus bergerak cepat untuk beradaptasi dan membuat strategi, inovasi baru, serta mitigasi risiko yang tepat dan cermat serta menggunakan strategi kreatif untuk bertahan dalam menghadapi COVID-19 ini. Banyak yang bertanya, apa tantangan industri perbankan syariah di tengah pandemi? Oke, jadi begini. Tantangan industri perbankan syariah pertama menjaga jarak atau fisik. Industri perbankan syariah dituntut untuk melayani nasabah dari rumah. Bank syariah harus menyesuaikan pola bisnis akibat pandemi COVID-19. Perbankan syariah dituntut melayani nasabah melalui digitalisasi layanan bank, baik layanan digitalisasi dalam penghimpunan dana maupun pembiayaan. Jadi, industri perbankan harus dilakukan karena perilaku bertransaksi masyarakat juga telah bergeser dari konvensional menuju digitalisasi. Mengingat masyarakat semakin masif seiring dengan perkembangan smartphone yang kian banyak, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menjelaskan bahwa layanan perbankan digital adalah layanan atau kegiatan perbankan dengan menggunakan sarana elektronik atau digital milik bank. Digitalisasi layanan bank memungkinkan bagi nasabah dan calon nasabah untuk memperoleh layanan perbankan secara mandiri tanpa harus datang langsung ke bank. Penggunaan teknologi seperti perbankan digital dalam inovasi layanan untuk memenuhi kebutuhan nasabah atau calon nasabah adalah tindakan yang paling tepat dan paling baik dipahami dalam hubungannya dengan penggunaan layanan dan bagaimana mereka merasakan layanan. Menurut penulis di era teknologi description, setiap industri harus siap bergerak dalam menghadapi perubahan-perubahan dinamis. Industri perbankan syariah pun harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang ada. Digitalisasi mengharuskan bank syariah melakukan pembaharuan layanan
mengingat peralihan dunia perbankan konvensional menjadi digital dapat meningkatkan efisiensi proses kerja dan meningkatkan kualitas layanan nasabah. Dengan melakukan digitalisasi, bank sudah menyelesaikan investasi jangka panjang untuk masa depan, dan diproyeksikan layanan digital menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan industri perbankan secara berkelanjutan. Hasil penelitian Asti Marlina dan Widi Aryo Bimo terkait digitalisasi bank terhadap peningkatan pelayanan nasabah dan kepuasan nasabah bank menyimpulkan bahwa penggunaan teknologi digital merupakan hal yang paling penting pada saat ini.